Guys, don't skip this video. Dikatakan pada baru-baru ini secara tiba-tiba Israel mengakui kekuatan besar Indonesia sehingga berhenti untuk mengganggu Palestina. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke channel ini, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah, just klik button subscribe, like, dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah sokong channel ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Dan marilah sama-sama kita mendoakan agar kemenangan sentiasa akan berpihak kepada Palestina dan agar rejam Zionis Israel itu keluar daripada bumi Gaza, bumi Palestina. Guys, tanpa buang masa, jom kita semak video ini di channel Update Pertahanan, dan tajuk yang kita akan react hari ini dikatakan secara tiba-tiba Israel mengakui kekuatan besar Indonesia hingga berhenti mengganggu Palestina. Jom guys, tanpa buang masa, kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Jom semak video ini. Indonesia vs Israel. Global Firepower menempatkan kekuatan militer Indonesia satu peringkat di atas Israel, bahkan lebih kuat daripada Israel. Dia menyaksikan metode survei yang dijalankan Global Firepower. Menurutnya, survei itu hanya melihat sisi kuantitas jumlah pasukan dan jumlah persenjataan. Pada kenyataannya, kuantitas tidak selalu menjamin keunggulan kualitas. Apalagi bila faktor teknologi dan kekuasaan bermain. Lantas bagaimanakah pengakuan Israel tentang kekuatan militer Indonesia yang berada di atasnya? Setelah ini kita bahas. Jumlah prajurit kita memang lebih banyak ketimbang Israel, kemudian dikatakan kita lebih hebat daripada Israel. Padahal perang era sekarang bukanlah perang konvensional melalui tembak-tembakan infanteri. Sekarang, perang menggunakan peluru kendali dan serangan udara, kata Andre. Live firing of mortars and snipers. Dia meragukan jumlah pesawat tempur kita tidak sebanyak jumlah pesawat tempur yang benar-benar bisa aktif digunakan. Dia juga paham, teknologi anti-rudal Israel sudah jamak diketahui kesaktiannya. Indonesia masih perlu mengejar level teknologi itu. Israel dan Indonesia dikenal memiliki militer yang kuat. Perang yang terjadi pada konflik Israel dan Palestina menunjukkan betapa kuatnya kekuatan militer Israel. Senjata canggih dengan teknologi terbaru menjadikan Israel sebagai salah satu negara dengan militer paling kuat di dunia. Begitupun dengan Indonesia yang mempunyai sejarah kemiliteran yang panjang. Global Firepower telah merilis daftar peringkat kekuatan militer dari berbagai negara di dunia. Sebanyak 142 negara dinilai berdasarkan kemampuan militer, keuangan, hingga geografis. Global Firepower mengurutkan negara-negara tersebut dari yang tertinggi sampai yang terendah berdasarkan skor Power Index. Memang tak semua pihak mempercayai Global Firepower, misalnya The Center for Army Conversion and Disarmament Studies atau CACS Ukraina. Deputi Direktur CACS untuk Hubungan Internasional, Mihailo Samus, menyampaikan Global Firepower adalah situs yang bermuatan sejarah dan punya nilai hiburan, sebagaimana yang dijelaskan dalam situs itu sendiri.
Keterangan dari situs Global Firepower telah membuat media-media di Ukraina memantik diskusi yang tidak perlu dan tidak ilmiah tentang kekuatan militer Ukraina. Chaks menilai Ukraina punya kekuatan militer yang baik di kawasan Eropa. Global Firepower menempatkan Ukraina di peringkat 29 dari 137 pada tahun 2019. Dalam skala internasional, peringkat Indonesia berada di atas Israel. Sebagai salah satu negara terpadat di dunia, Indonesia memiliki jauh lebih banyak tenaga kerja dibanding Israel. Indonesia menempati peringkat keempat di dunia, maka tidak heran jika negara ini mempunyai sumber daya manusia yang lebih banyak. Dari 275 juta jiwa di Indonesia, 111 juta di antaranya layak untuk dunia militer. Sangat berbanding jauh jika dibandingkan dengan Israel yang hanya memiliki 8 juta jiwa penduduk, di mana hanya 3 juta jiwa yang cocok untuk militer. Total perbandingan antara personel aktif Israel dan Indonesia pun sangat jauh. Indonesia menempati peringkat 12 dengan 400.000 personel aktif. Berbanding terbalik dengan Israel yang menempati peringkat ke-24 dengan 173.000 personel aktif. Begitupun dengan paramiliter kedua negara yang sangat berbanding jauh, di mana Indonesia mempunyai 280.000 paramiliter dan Israel hanya memiliki 8.000 paramiliter. Menurut KBBI, paramiliter berkaitan dengan pasukan keamanan yang disusun seperti pasukan militer dan berfungsi sebagai unsur pembantu tentara. Walaupun memiliki personel aktif lebih banyak, personel cadangan Indonesia masih kalah jumlah dari Israel. Israel memiliki 465.000 personel cadangan dan Indonesia mempunyai 400.000 personel cadangan. Dikenal mempunyai berbagai senjata canggih, Israel tentunya harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Anggaran militer yang dikeluarkan Israel dapat mencapai 17 miliar dolar Amerika, jauh dengan Indonesia yang hanya mengeluarkan 9 miliar dolar Amerika untuk anggaran militernya. Dalam kekuatan udara, Israel masih lebih unggul dari Indonesia. Israel mempunyai 597 pesawat dan 241 jet tempur. Jauh jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya mempunyai 445 pesawat dengan 41 jet tempur. Perbandingan juga dapat dilihat dari kekuatan angkatan darat. Indonesia juga kalah dalam jumlah tank, kendaraan lapis baja, dan self-propelled artillery. Israel memiliki 1.900 tank, 8.044 kendaraan lapis baja, dan 650 self-propelled artillery. Dibandingkan dengan Israel, Indonesia hanya memiliki 314 tank, 1.444 kendaraan lapis baja, dan 153 self-propelled artillery. Meskipun kekuatan udara dan darat Israel terlihat lebih kuat, Angkatan Laut Indonesia jauh lebih kuat dibanding Israel. Indonesia memiliki 296 kapal perang, jauh lebih banyak dibanding Israel yang hanya memiliki 67 kapal perang. Begitupun dengan kapal fregat, Israel tidak memilikinya sama sekali. Sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki berbagai sumber daya, terutama dalam sektor minyak. Indonesia juga menang dalam sektor logistik seperti jumlah bandara, terminal, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Berdasarkan data-data tersebut, terdapat beberapa sektor yang diungguli oleh Israel dan ada juga beberapa sektor yang diungguli oleh Indonesia. Walau Indonesia menempati peringkat lebih tinggi dibanding Israel, dapat disimpulkan bahwa kekuatan militer Indonesia dan Israel tidaklah jauh berbeda.
Secara tiba-tiba Israel mengakui kekuatan besar ketenteraan di Indonesia, dikatakan sampai berhenti untuk mengganggu Palestin. Kalau kita tengok ada betul dia juga, di mana pihak Israel telah melakukan genjatan senjata terhadap Palestin selama beberapa hari. Kalau kita tengok pada sebelum itu, banyak negara-negara yang campur tangan seperti Indonesia, Rusia, Korea Utara dan ada beberapa negara-negara yang lain dalam memaksa Israel ini untuk melakukan genjatan senjata terhadap Palestin. Dan kalau kita berbalik, sebenarnya di antara Indonesia dengan Israel, di mana jurang perbezaan kekuatan ketenteraan di kedua belah negara ini, ada aspek yang Indonesia menang dan ada aspek yang boleh dikatakan Israel mendahului Indonesia. Dalam contoh alutsista peperangan dalam TNI Angkatan Udara di Israel, di mana ketenteraan Israel ini mendahului dengan segala aspek teknologi terhadap pesawat tempur yang digunakan. Tetapi dalam aspek-aspek yang lain, kalau kita tengok dalam TNI Angkatan Laut dan Darat, dikatakan Indonesia ini lebih mengungguli Israel. Dan kalau kita tengok di dalam fire global military dunia pun, di mana Indonesia jauh meninggalkan Israel, di mana Indonesia di tangga ke-15 terbaik dunia dan Israel hanyalah di dalam tangga 18 terbaik di dunia. Dan kalau kita tengok bilangan personal ketenteraan di Indonesia juga jauh mendahului jumlah ketenteraan di Israel. Jadi kita dapat nampak di mana boleh dikatakan kekuatan ketenteraan Indonesia ini sebenarnya besar jika dibandingkan dengan Israel. Jika Israel tidak mendapat kerjasama bersama dengan negara-negara besar yang lain. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, di mana kedudukan Indonesia ataupun di mana kedudukan ketenteraan Indonesia pada kali ini? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.